IPA 3, apakah ada pertanyaan dari soal yang tersusah? Mana yang belum dikerjakan kemarin ya? Ada yang sulit menurut kalian? Silahkan boleh ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nilai maksimum minimum ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang melanjutkan ke sini. Bu, Ya, apa? Yang mana, Pak? nomor 4, Bu. Nomor 4. Oke. Pak, kamu udah punya soalnya kan? Saya geser ke sini. Kamu detein soalnya. Nomor 4. Soalnya apa, Pak? Bentar, Bu. Soal saya hilang. Kamu sambil buka modul ya. AX pangkat 3 kayaknya sih. Bukan. Sekarang ya. Apa? Nomor 4. Nomor 4 itu FX-nya apa? fx-nya x pangkat 3 Pangkat 3. tambah ax kuadrat tambah bx tambah c. Terus turun. Pada interval 2/3 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada 8. Oke. Hitunglah nilai a plus b. Oke, teman-teman. Kalau kalian dapat soal seperti ini, lihat pertanyaannya. Interval turun ya. Dia mintanya turun pada interval itu. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita harus mengerjakan dari dua arah ya. Dari fungsi aslinya sama dari intervalnya. Gitu. Karena kalau cuma satu arah kita nggak bisa ngapain. Nah, ini kita turunkan dulu nih. Jadi kita cari f aksennya. F aksennya apa? 3x pangkat 2 X pangkat 2 tambah 2x tambah 2ax ya tambah b. tambah B. Oke, terus syarat karena dia mintanya turun ya. Syarat grafik akan turun apabila Min ya, Bu. apanya yang min? Yang min apanya apa? Turun kan kayak gini ya. Ini turun. Yang negatif apa? Nilai apanya yang negatif? Gradien. Ya, gradien. M negatif. M itu apa, Pak? Gradien. Iya, gradien itu apa? Di materi yang sedang kita pelajari, konsep gradien itu merupakan apanya fungsi. Turunan. Ya, F aksen. Jadi dari sini kita dapat F aksen X. Jadi syaratnya adalah gitu ya, saya turun tuh. Nah, ya udah, turunannya kita udah dapat nih. Tambah B itu harus kurang dari 0. So, langkah berikutnya kita menuju ke interval nih. Nah, dari interval ini berbicara apa, Pak? Kita bergerak mundur nih, Pak. Kita tadinya kita mencari interval tuh kan, maju tuh jalannya. Sekarang intervalnya udah ada, kita mundurin sekarang, Pak. Langkahnya kita mundurkan. Jadi sebelum kita menuliskan interval, kita dapat apa dulu, Pak? Garis bilangan kan, Pak? Iya. Ya, nah ini batasnya adalah 2 sini gitu kan, Pak? Oke, nah setelah sebelum garis bilangan, kita ngapain dulu tuh?
Kita pokoknya dibalik ya. Persamaan. Nyari persamaan. Sebelum urutannya apa? Kan setelah garis bilangan kita bisa membuat interval tuh. Nah, sebelum kita membuat garis bilangan X-nya, nah kita punya X-nya sama dengan berapa dan berapa? 2/3. Sama 8 ya. Oke. Nah, sebelum dapat X-nya, kita ngapain dulu? Faktorin. Ya, jadi kita tuliskan dalam bentuk pemfaktoran nih. Pemfaktorannya gimana, Pak? Kan turun ya, Pak ya? Berarti di sini kurang dari ya. Saya bersih. Karena kan dia turun. Nah, ini langsung aja kurang dari. Nah, yang dimasukkan berapa, Pak? X. X-nya. Pakai min apa plus? Min apa plus? Apa ya, Bu? Ayo. Kalau kamu setelah memfaktorkan dapat X itu gimana caranya supaya dapat X? Kan di sini kan 2/3 nih. Apa? Nah, tandanya di sini min apa plus? Min, betul. Lawan tanda ya. Kan nanti pindah ruas. Nah, oke. Nah, kemudian ini kok pecahan ya. Nah, kalau pecahan kita kali aja ke sini nih. Jadi 3-nya kali ke X ya. Jadi ya udah kali pelangi itu, Pak. Jadinya apa? Kali pelangi, Pak. Dikaliin 3x kuadrat 3x kuadrat di kurang min 2x min 16 min 2 jadi min 26 x ditambah 16. Apalagi, Pak? Gimana lagi langkah berikutnya, Pak? Cari gradiennya, Bu. Enggak usah. Ini kita langsung perhatikan dua kotak ini. Nah, iya. Oke, berarti 2A itu iya, 2A itu sama dengan 26, min 26. Jadi A-nya berapa, Pak? Min 13. Terus B-nya 16. Ya udah jadi Bu. Paham? Makasih, Bu. Oke. Jadi yuk. Jadi A ditambah B adalah ya udah 3 ya. Dan 13 tambah 16 itu. Jangan bingung ya, nanti kalau ketemu soal seperti ini kok udah diketahui intervalnya, ya udah kita bergerak mundur, tapi kita menjalankan dari 2 langkah ya, fungsinya juga kita turunkan. Kemudian kita mensyaratkan yang diminta di soal apa interval yang diketahui itu apa. Kalau naik ya berarti syaratkan bahwa f aksen x-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian dari interval kita jalankan mundur. Sebelum dapat interval kita ngapain dulu ya? Gambar garis bilangan dulu tuh. Nah, sebelum kita mau gambar garis bilangan kita dapat apa dulu ya? Dapat x. Sebelum dapat x apa ya? Kita memfaktorkan gitu kan? Sebelum memfaktorkan kita punya persamaannya gitu kan? Nah ya udah itu kemudian ketemu nanti jadinya gitu ya. Nah kan sebenarnya kalau kita luruskan itu sebenarnya yang 2/3 kurang dari X kurang dari 8 itu kan di bawahnya sini ya kan? Nah ini kan dilanjutkan nih kalau nggak ada A sama B kan kita bisa memfaktorkan kemudian cari X kemudian gambar garis bilangan dapat intervalnya gitu kan urutannya ya. Gitu ceritanya. Oke. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Untuk yang soal ini deh, soal 4 dulu, apakah masih ada yang kurang jelas sebelum kita geser? Sudah? Oke, kalau sudah, kita pindah. Ya, apa? Saya boleh nanya nomor lain nggak, Bu? Boleh, ya, nomor berapa, Bu?
Yang agak kemarin-kemarin sih Bu, yang 2C. Yang mana? Yang 2C. Oh, 2C. Yang 2C. Oh, yang di atasnya. Koordinat titik singgung ini ya, ya. Iya, bentar. Udah ya? Oke. 2,5 kan jawabannya? Kok. Ya. Ada lagi? Ya, cukup ya? Bu, saya masih mau tanya, Bu. Boleh, Priti, yang mana? Yang 2E. 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 Oke. Nilai B jika garis ini menyinggung kurva ini di titik A. Yang kamu tanyakan apa ya, Priti? Caranya, Bu. Caranya sama kayak nomor D. Persis kayak nomor D, Priti. Cuman nanti titik singgungnya aksisnya kita udah punya. Jadi ini kan dia PGS nih. Ya udah berarti MGS-nya kita dapat Y aksen dari garis kan? Y aksen dari garis yaitu ini G ya. 4 kan? Nah, kemudian kurva kalau kita salah. Kurva yang ini ya. Y aksen dari kurva itu juga persamaan MGS ya. Jadi dia apa? 2AX kan ditambah B. Nah, kalau X-nya itu kita ganti 2 tuh, ya kan? Y aksen K, kalau X-nya kita ganti 2, maka dia jadi sama dengan MGS. Gitu. Jadinya adalah 2A kali 2 ditambah B, itu sama dengan 4. Nah, dari sini dapat satu persamaan titik. Oke. Nah, habis itu kita cari satu persamaan lagi nih. Nah, aksis ini kan X1. Substitusi dulu ke persamaan garisnya. Supaya dapat pasangan nih ya. Ini substitusi dulu ke persamaan garis supaya dapat Y1. Jadinya adalah Y1-nya adalah 8 tambah 1 ya, 9. Nah, berarti titik singgungnya adalah 2,9. Itu adalah 2,9. Substitusi ke kurva. Buat dapat apa persamaan dalam A dan B biar bisa dieliminasi gitu ya. Jadi paham. Jadi ada 2 persamaan. Iya, karena ada 2 variabel A dan B bersamaan, gitu ya. Jadi pasti kita harus menemukan 2 persamaan biar bisa dieliminasi. Jelas ya? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Masih ada lagi enggak? Cukup ya, teman-teman ya. Nanti silakan kalau besok lagi masih bisa balik lagi ke situ ya. Kalau misalnya ternyata kok ini kok agak nggak bisa, boleh ditanya. Oke, sekarang kita melanjutkan ke nilai max dan min ya. Nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Nah, maksimum minimum itu nanti ada 2 jenis ya. Jadi kalian harus perhatikan dia maksimum lokal atau maksimum pada interval tertutup. Nah, kalau maksimum minimum dia nggak ada intervalnya, pasti dia adalah lokal, maksimum minimum lokal. Maksimum minimum lokal itu seperti ini nih. Ini adalah titik atau maksimum lokal. Lokal itu maksudnya apa ya? Dia pas di tikungan gitu ya, pas di puncak atau bukit atau. Nah, yang ini adalah titik atau minimum lokal. Karena nanti ada minimum yang nggak lokal atau maksimum yang nggak lokal gitu ya. Kalau dia, nah ini maksimum lokal, minimum lokal itu adalah sebenarnya stasioner ya. Nah, kemarin kita sudah membahas grafik naik ya, fungsi naik jika F turun, jika F aksen X-nya itu kurang dari 0. Nah, ini kan sama dengannya nggak ada ya. Nah, sama dengannya itu buat yang stasioner ya. Jadi F stasioner jika F aksen X-nya sama dengan 0. Jadi kayak stasioner itu
mungkin dari kata dasar stasiun gitu ya, stasiun itu kan tempat berhentinya kereta itu ya, berhenti jadi nggak melakukan pergerakan. Kalau melakukan pergerakan itu ada di ini, naik dan turun itu, menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan begitu. Kalau stasioner itu tempat dia berhenti. Gitu. Nah, nanti max min lokal itu ada di sini. Nah, nanti teman-teman di stasioner ini nanti pertanyaannya macam-macam, jadi kalian harus teliti yang ditanya apa. Nilai stasionerkah atau titik stasionerkah itu beda ya. Kalau nilai itu berarti FA-nya. Kalau A itu pembuat stasioner ya. Titik itu pasti pasangkan antara X dan Y-nya gitu ya. Jadi beda. Kemudian nanti ada lagi jenis stasioner. Nah, jenis stasioner itu ada di sini. Ini adalah jenis stasioner. Jenis stasiun balik maksimum, titik balik minimum, titik belok naik, titik belok turun. Nah, jadi jenis stasioner itu dia akan menjadi balik maksimum apabila habis gradien positif kemudian gradien negatif. Jadi sebenarnya dari garis bilangan aja kalian bisa menentukan apakah dia maksimum atau minimum gitu ya, lokal. Nanti kalau kalian membuat garis bilangan tuh tandanya habis plus kemudian min, oh ya udah berarti di situ terbentuk titik balik maksimum gitu. Tapi nanti kalau misalnya habis di garis bilangan habis min kemudian berubah menjadi plus, pasti dia menjadi cekungan gitu ya. Cekungan itu lembah itu berarti titik balik minimum gitu ya. Nah, nanti yang jadi masalah adalah kalau tandanya habis plus, kemudian plus bu, kok tandanya nggak berubah nih? Nah, kalau nggak berubah itu yang disebut belokan, terjadi belokan di sana. Gitu. Jadi kalau plus kemudian plus dia berarti belokan yang naik. Tapi kalau tandanya habis min kemudian min dia belok turun. Kenapa? Karena yang min itu kan turun gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah jenis stasioner ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada soal menanyakan jenis stasionernya apa? Nah, antara empat ini. Apakah dia balik minimum, apakah balik maksimum, ataukah belok naik, ataukah belok turun gitu. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal dulu. Mana ya? Contoh soalnya. Nah, kalian baca soalnya yang teliti, yang ditanya apa, jangan kebablasan atau jangan malah nggak terjawab yang ditanya ya. Yang ditanya adalah nilai stasioner dan titik stasioner. Berarti seperti ini nanti yang akan kita cari. Nih, FA sama A, FA gitu. Caranya gimana? Ya, stasioner itu syaratnya adalah yang ini. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu tuh fx-nya, kita dapat turunannya. Kemudian kita syaratkan nih stasioner, syaratnya adalah f aksen x harus sama dengan 0. Ya sudah, dari sini tinggal difaktorkan ketemu 2x sama dengan 2. Ini namanya stasioner. Belum nilai stasioner ya, karena dia baru x-nya. Ya. Nilai stasionernya yang mana? Nilai itu dapat apabila pembuat stasioner kita substitusi ke fungsi aslinya ya. Nah, berarti f min 2, nah masukkan ke sana tuh min 2 pangkat 3 ke aslinya ya, jangan ke tambah 8. 8 nih min. Kita lihat di sini. Oh, 24. 24 nih. Kemudian F2. F2 itu berarti 24. Ini 8 tambah 8, 16. 24. Min 24 berarti min 8 ya. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai stasioner. Ini 24 sama ini ya. Ini nilai stasioner. Jadi setelah hasil substitusinya itu ya, nilai stasionernya itu adalah yang 24 sama ini. Nah, kemudian tadi yang ditanya adalah dan titik stasioner. Ya udah, berarti titik stasionernya adalah titik stasioner. Belum. Titik stasioner itu 4, nah jangan sama min 8 dan 2,8. Nah, nanti kalau ditanya juga jenis stasionernya apa, nah jenis stasionernya itu berarti kita buat gambar garis bilangan nih supaya kita tahu ya jenisnya ya. Yang 2 sama 2 itu 0 terus plus naik turun naik. Oh, ini pembuat maksimum di sini ya. Ini max. Oh, berarti jenisnya adalah ini adalah maksimum. Ini jenisnya.
jenis stasioner. Yang ini adalah titik. Nah, apakah jelas teman-teman? Antara nilai stasioner, titik stasioner, sama jenis stasioner ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini bisa dibaca di modul ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian dapat soal maksimum minimumnya kok pada, nah ini interval tertutup nih. Nilai maksimum minimum, ini berarti bukan lokal, tidak selalu dari hasil stasioner ya, karena pada interval tertutup, maka langkahnya adalah, nah ini perhatikan. Pertama, kalian cari nilai di ujung-ujung interval. Karena intervalnya adalah ini kurang sama dengan ini. Dari min 1 sampai 3, oh berarti kita menghitung saat X-nya min 1 tuh F ini ya, F min 1 kita dapat 7. Kemudian ujung kanannya tuh F3 kita dapat 27. Nah, kemudian baru siapa tahu maksudnya itu maksimum lokal di stasioner. Maka setelah ujung-ujung interval jangan lupa kita mencari nilai stasionernya. Nah, ternyata pembuat stasionernya adalah X sama dengan 0 sama X sama dengan 4. Nah, perhatikan teman-teman. Kita harus selalu konsentrasikan ke intervalnya ya. Selalu cek apakah nilai X pembuat stasionernya pada fungsinya itu masuk di dalam interval. Nah, ternyata 4 nggak masuk ya, intervalnya dari min 1 sampai 3 doang. Berarti 4 saat X-nya 0. Karena 0 masuk di dalam interval ya. Jadi kan di intervalnya dia mintanya dari min 1 sampai 3 doang nih. Nah, kok 0? Oh, 0 ada di sini, tetapi min 4, tapi 4 ada di luar, ini jangan dihitung. Dia mintanya hanya di kop ini doang. Gitu. Jadi ujung-ujung interval itu pasti wajib dihitung nilainya. Kemudian pembuat stasioner itu yang masuk di dalam interval yang dihitung. Nah, habis itu kita membandingkan nih nilai 7, 27 sama 0. Ini yang terbesar itu jadi maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya adalah 27, yang terbesar dari 3 nilai yang kita cari tadi ya. Kemudian yang terkecil itu jadi minimumnya, ya 0. Itu caranya. Bedanya sama yang tadi di atas ya. Kalau di atas tadi semua tergantung dari stasioner ya, dari X pembuat stasioner. Kemudian kita substitusi ke fungsi aslinya, yang besar jadi max, yang kecil jadi min. Atau nanti kalau hanya satu ya kita harus menggambar garis bilangan supaya persis tahu ya. Kalau plus kemudian min, berarti dia adalah balik maksimum. Kalau habis min kemudian plus, dia adalah balik minimum. Tapi kalau ada ujung-ujung interval tuh di soalnya, maka pertama kalian cari nilai di ujung-ujung interval, kemudian pembuat stasionernya mana yang masuk di interval. Kalau dua-duanya masuk gimana Bu? Ya berarti kita punya 4 nilai yang kita bandingkan. Gitu ya teman-teman ya. Apakah paham sampai di sini? Nah, yang ini tadi. Nah, ini contoh yang kedua nih, perhatikan. Ini X-nya hanya satu ya, cuman min 1 doang nih. Nah, yang ditanya adalah jenisnya. Kan kita nggak bisa membandingkan ya, dia cuman nilainya cuman min 1 doang, banding sama siapa ya? Kalian harus menggambar garis bilangan ya. Uji di sini min 2, di sini 0, substitusi keturunannya. Oh ini kalau plus naik, oh ya udah dia minimum berikut. Nah, begitu. Supaya lebih pasti. Oke, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kemudian apa lagi? Nah, setelah ini soal kontekstual ya, soal serapan tuh yang di macam-macam soal, ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya lagi ya. Nah, kita ke sini dulu. Silakan kalian coba kerjakan latihan soalnya ya, yang kalian anggap mudah dulu, yang sudah kita bahas. Kalau yang soal ceritanya ini pasti kalian harus baca dulu. Terutama yang di sini dulu deh, nomor 1 dulu ya, teman-teman. Silakan dicoba dikerjakan, mencari nilai stasioner dan jenisnya. Jenisnya itu tadi ada 4 ya. Jenisnya adalah titik balik maksimum kah, atau titik balik minimum kah, atau titik belok naik, atau titik belok turun. Apakah jelas teman-teman? Silakan yang belum jelas boleh bertanya.